Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani rahimakumullah, kita mengerti bahwasannya hidup di dunia ini usia kita terbatas. Dan kita pasti akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua berharap punya usia yang panjang, hidupnya enak, hidupnya nikmat, dan masuk surga insyaallah di penghujungnya, amin. Tapi yang jadi masalah, kita ini punya banyak salah. Yang jadi masalah, kita punya banyak salah. Kepada Allah Subhanahu wa taala, kita punya salah yang luar biasa. Tiap hari kita sadar itu kita banyak dosa, banyak larangan Allah yang kita langgar, perintah Allah yang kita abaikan. Ikhwani rahimakumullah, saya mau ambil permisalan ini. Saya punya teman, kemudian saya punya salah pada teman saya. Teman saya ini biasanya telepon saya, biasanya kirim-kirim hadiah. Tapi ketika saya punya salah kepada teman saya tersebut, dan itu membuat beliau kecewa, maka kalau saya tidak segera minta maaf dan mengejar maafnya, bisa jadi teman saya tersebut tidak akan telepon saya lagi. Teman saya tersebut tidak akan kirim-kirim pesan lagi. Teman saya tersebut tidak akan kirim-kirim hadiah lagi. Kenapa? Karena dia lagi marah kepada saya. Dia lagi marah kepada saya. Dalam hubungan sosial bermasyarakat, kalau kita punya salah kepada seseorang, maka kita akan berjuang untuk meminta maaf dan mendapatkan maafnya. Seorang suami, dia berjuang untuk mendapatkan maaf istri. Seorang istri berjuang untuk mendapatkan maaf suami. Seorang anak berjuang untuk mendapatkan maaf ayah. Seorang karyawan berjuang untuk mendapatkan maaf atasan. Semua itu demi hubungan yang baik dan menyenangkan. Tapi masalahnya kok nggak begitu ya kalau kita punya salah sama Allah Ta'ala. Kenapa kita nggak mengejar ampunan Allah? Kenapa kita nggak mengejar maaf Allah? Apakah memang kita siap dimarah oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita memang siap mendapatkan siksa? Na'udzubillah min dzalik. Ikhwani rahimakumullah. Inilah sumber berbagai permasalahan. Inilah sumber berbagai hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan dunia kita. Berbagai hal yang tidak kita inginkan dalam kehidupan dunia. Sehingga Allah memberi kita hukuman-hukuman untuk menghapuskan dosa kita tersebut. Ya Allah memberi kita berbagai ujian untuk menghapuskan dosa-dosa kita tersebut. Tentunya kita pengen, ya, tidak diberi ujian yang tidak menyenangkan. Kita pengen dosa kita terampuni dan kita hidup dalam keadaan senang. Dan sebetulnya itu sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ma'sum, yang terlindungi dari berbagai kesalahan dan tidak mungkin berbuat dosa. Allah sendiri dalam surat Muhammad ayat 19, Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah wahyukan, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa'lam, ketahuilah sungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah, wastaghfir li dzambika, dan beristighfarlah, minta ampun untuk kesalahanmu, walil mu'minina wal mu'minat, dan untuk kesalahan dosa-dosa orang yang beriman baik laki-laki maupun perempuan. Rasulullah SAW tidak pernah berbuat salah, tidak pernah berbuat dosa. Tetapi untuk memberikan contoh kepada umatnya, kepada kita semua, Allah Subhanahu wa taala merintahkan Rasul untuk beristighfar. Dan sebuah kemuliaan, Allah juga merintahkan Nabi Muhammad SAW untuk memintakan ampun bagi seluruh mukmin laki-laki maupun perempuan. Rasulullah mintakan ampun untuk umatnya. Ini kemuliaan buat kita semua, dimintakan ampun oleh Nabi Muhammad SAW. Maka ketika Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, apakah engkau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasul menjawab, iya. Di antaranya Nabi Muhammad SAW disebutkan, idzan sarafa min salatihi istaghfara thalatha. Rasulullah SAW itu manusia, makhluk Allah yang sholatnya terbaik dari semua makhluk Allah Ta'ala. Tetapi selepas salam, Rasulullah SAW istighfar, minta ampun sama Allah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Selepas sholat, istighfar, astagfirullah, astagfirullah, selama 3 kali sebelum melakukan yang lain. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, juga disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsar min 70 marrah, rawahul Bukhari. Demi Allah, sesungguhnya aku itu setiap hari
beristighfar dan dan bertobat kepada Allah Ta'ala, minta ampun dan bertobat kepada Allah Ta'ala, aktsar min sab'ina marrah, lebih dari 70 kali. Rasulullah SAW yang nggak punya dosa yang maksum dan tidak mungkin berbuat salah dan dosa, beliau minta ampun, istighfar dan bertobat lebih dari 70 kali. Rawahul Bukhari, hadis yang sangat sahih. Dalam hadis yang lain, Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, "Kunna na'udu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlis mi'ah marrah." Dahulu kami menghitung sekali duduk Nabi Muhammad SAW itu membaca 100 kali kalimat seperti ini. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku, wa tub alayya, dan berilah aku taubat, terima taubatku, innaka antat tawwabur rahim. Sungguhnya engkau maha menerima dan beri taubat, dan engkau maha penyayang. Nabi kita Muhammad SAW yang suci, yang dilindungi oleh Allah SWT dari segala hal. Rasulullah istighfar sekali duduk 100 kali. Ikhwani rahimakumullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, dan juga ulama-ulama yang lain. Kemudian kalau kita setelah mendengar hadis-hadis yang saya sebutkan di atas, malu rasanya kita ini. Dosa kita banyak, salah kita banyak, salat kita belum benar, mata kita maksiatnya, Masya Allah, lewat handphone, lewat tablet, lewat nyata, mata kita ini berkeliaran pada hal yang tidak diridhoi Allah Ta'ala, yang haram, seringkali kita lakukan. Tetapi mana istighfar kita? Mana minta ampun kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mana kita meneladani Nabi Muhammad SAW? Kita duduk, bahkan duduk itu kita tidak baca kalau mau bangun. Ya, orang mau bangun dari duduk disunahkan baca doa kafaratul majlis. Bangun dari duduk itu disunahkan baca doa kafaratul majlis. Cuma 1 kali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini 1 kali kalau mau bangun dari duduk. Kapanpun duduknya, dimanapun duduknya, disunahkan baca doa kafaratul majlis. Sehingga kalau kita baca doa itu, apa yang terjadi di majlis dari keburukan, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pun terlewatkan. Habis salam kita, bahkan ketika imam astagfirullah, kita nggak ngikuti, kita diam saja, kita melamun. Kita merasa hidup ini seperti nggak perlu minta ampun sama Allah Ta'ala. Nggak perlu kita minta maaf atas kesalahan-kesalahan kita yang begitu banyak pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani rahimakumullah. Tentu ada dampaknya buat diri kita, buat fisik kita, buat jiwa kita, buat seluruh urusan kita, bisnis kita, keluarga kita, dalam kehidupan bermasyarakat. Kesalahan kita pada Allah pasti berdampak. Jika kesalahan kita pada manusia yang lain itu punya dampak yang luar biasa, lantas bagaimana kesalahan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Rasulullah SAW juga mengajarkan, sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu, tentang perintah Allah dalam surat Muhammad ayat 19, wastaghfir li dzambika walil mu'minin wal mu'minat. Allah memerintahkan agar Rasulullah SAW memintakan ampun untuk mukminin dan mukminat. Maka Rasul mengajarkan Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Darda radhiyallahu anhu, man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat kulla yawmin sab'an wa ishrina marrah aw khamsan wa ishrina marrah kana minal ladzina yustajabu lahum wa yurzaqu bihim ahlul ard. Rawahu Tabrani. Hadis riwayat Imam Tabrani. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang setiap hari memintakan ampun untuk mukminin dan mukminat, orang-orang beriman laki-laki maupun perempuan, sebanyak 27 kali atau 25 kali, maka dia yang membaca istighfar untuk mukminin dan mukminat 27 atau 25 kali, dia termasuk orang-orang yang yustajabu lahum, yang doanya diterima oleh Allah Ta'ala. Doanya dikabulkan oleh Allah Ta'ala, bahkan wa yurzaku bihim ahlul ard. Berkat orang-orang yang seperti itu, yang di muka bumi ini diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini orang-orang yang mulia. Saya diajarkan guru saya, almarhum Habib Anis bin Abdul Habsyi, itu membaca habis sholat subuh diantaranya astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat sebanyak 27 kali. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Dengan tulus, ya, kita memintakan ampun untuk saudara kita mukminin dan mukminat. Sehingga mungkin ada orang yang terlelap dalam tidur, ada orang yang lagi bermaksiat pada Allah Ta'ala, saudara mukmin yang lain memintakan ampun untuknya. Ikhwani rahimakumullah. Nah ini istighfar yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, istighfar yang Rasul mengajak umatnya juga untuk mintakan ampun bagi mukminin dan mukminat yang lain. Tentunya setelah mendengar semua ini, kita mudah-mudahan dapat taufik ya untuk memperbanyak istighfar. Nah, apa manfaatnya istighfar? Apa keutamaan istighfar? Istighfar itu di antara manfaatnya adalah pengaman dari azab. Jadi pelindung ya dari siksa. Pelindung dari siksa. Dalam surat Al-Anfal ayat 33 Allah Ta'ala menyatakan, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan menyiksa mereka. Ya, Allah tidak akan menyiksa mereka wa anta fihim. Sedangkan engkau wahai Nabi Muhammad SAW masih berada di tengah-tengah mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan menyiksa mereka
sementara di tengah-tengah mereka masih ada orang yang istighfar minta ampun pada Allah Ta'ala. Di antara tafsir ayat ini adalah ayat yang di awal tadi, dan Allah tidak akan menyiksa mereka sementara engkau berada di tengah-tengah mereka, disebutkan ayat ini turun di Mekah. Saat Nabi Muhammad SAW berada di Mekah. Saat Rasul masih ada di Mekah, maka azab tidak turun kepada orang-orang yang membenci Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah Nabi hijrah, setelah Nabi hijrah ke Madinah, azab juga tidak turun kepada orang-orang yang membenci Nabi Muhammad SAW di Mekah. Nggak turun azab kepada mereka semua. Kenapa? Karena masih ada sahabat yang belum hijrah. Masih ada sahabat yang berada di Mekah, dan sahabat ini aktif beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga para sahabat mengatakan, para tabi'in mengatakan, para ulama mengatakan, siapa yang rajin istighfar, maka dia akan menjadi pengaman untuk dirinya dan untuk keluarganya. Untuk dirinya dan untuk teman-temannya, dari azab yang akan turun kepada dirinya maupun kepada keluarganya, pada teman-temannya, ahli istighfar. Karena itu, ikhwani rahimakumullah, kita sadar kita banyak dosa. Agar kita aman di dunia, aman di akhirat, maka ini pegangan kita, minta ampun sama Allah Ta'ala. Minta ampun, astagfirullah, ya Allah, aku minta ampun kepadamu. Astagfirullah, ya Allah, aku minta ampun kepadamu. Dengan kita hayati dan sungguh-sungguh. Ikhwani rahimakumullah, kalau kita ini mengalami rezeki yang seret, bisnis yang amburadul, kehidupan keluarga yang porak-poranda, dan hati yang gak enak, hati yang penuh dengan rasa suntuk, yang sedikit-sedikit suntuk, sedikit-sedikit sedih, susah, ikhwani rahimakumullah, istighfar ini adalah obatnya. Istighfar adalah obatnya. Kita masih ingat bagaimana Nabi Nuh alaihissalam menasihatkan kepada umatnya, dan itu diabadikan Allah Ta'ala dalam surat Nuh ayat 10-12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kata Allah Ta'ala, Nabi Nuh mengucapkan di situ, Fakultu, maka aku Nuh berkata, Istaghfiru rabbakum. Kalian semua hendaknya istighfar, minta ampun kepada Tuhan kalian. Saat itu kaum Nabi Nuh mengalami paceklik yang luar biasa. Bertahun-tahun tidak turun hujan, banyak hewan yang mati, banyak tanaman yang mati, tanah kering semua. Sehingga kehidupan ekonomi, kehidupan sosial itu terancam hancur. Saat itulah Nabi Nuh ngasih solusi. Apa solusinya? Solusinya, Istaghfiru rabbakum. Minta ampunlah kepada Tuhan kalian. Innahu kana ghafara. Karena Allah itu sangat suka beri ampunan. Allah itu suka ngasih ampunan. Ada orang yang berat ngasih maaf. Tapi Allah dengan semua kekuasaan yang maha kuasa, kekuatan yang maha kuat, Allah dengan semua, yang semuanya adalah miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita yang salah sama Allah ini, sama Allah disuruh minta maaf sama aku ampuni dan aku suka orang yang minta maaf. Ini saking maha sayangnya Allah kepada kita, semua hamba-hambanya. Kalau itu dilakukan, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Masalah yang nomor satu, tidak adanya air, paceklik yang luar biasa, maka langsung sama Allah Ta'ala diselesaikan. Allah akan mengirimkan hujan yang lebat dari langit untuk menghapuskan semua kekeringan, dan semua sumber air yang kering akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Dan Allah akan beri kalian kekuatan, pertolongan, dan dengan memberikan anak yang banyak, harta yang banyak. Bi amwalin, dengan harta yang beraneka ragam dan banyak. Wa banin, dan Allah akan berikan anak keturunan kepada kalian semua. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Allah akan berikan kalian kebun-kebun, dan Allah berikan sungai-sungai yang mengalir di dalamnya. Ikhwani rahimakumullah. Indahnya Al-Qur'an dikatakan di sini, wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Allah akan beri kalian kekuatan dengan harta yang banyak dan anak yang banyak. Karena ada orang yang punya harta tapi nggak punya anak. Ada orang yang punya anak tapi nggak punya harta. Maka itu tidak lengkap kebahagiaannya. Tetapi Allah katakan orang yang rajin istighfar ini diberi harta yang banyak dan diberi anak yang banyak. Sehingga anaknya tidak jadi masalah dan hartanya akan bawa kebahagiaan untuknya. Ikhwani rahimakumullah. Sehingga Sayyidina Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, ketika datang orang yang nggak punya anak lapor kepada beliau, wahai imam, saya ini nggak punya anak keturunan, beri saya amalan. Beliau pun mengatakan, bacalah istighfar. Nggak lama datang lagi seseorang yang mengatakan, wahai imam, ya saya ini rezekinya sempit, hidup saya susah, ekonomi saya porak-poranda, beri saya amalan. Imam Hasan Al-Basri pun mengatakan radhiyallahu anhu, bacalah istighfar. Setelah orang-orang itu pulang, murid-muridnya bertanya, wahai imam, setiap orang yang datang, yang satu minta keturunan, yang satu minta rezekinya lancar, kenapa engkau beri amalan yang sama? Ya, amalannya istighfar, bukan amalan yang berbeda. Maka beliau menjawab, yang ngomong bukan saya, tapi yang ngomong Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tercantum dalam surat Nuh ayat 10-12. Di antaranya, wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Dan Allah akan beri kalian kekuatan dengan harta yang beraneka ragam dan jumlahnya banyak, dan anak keturunan yang banyak. Ikhwani rahimakumullah. Di antara manfaat istighfar yang lain adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dari Nabi Muhammad SAW, di mana Rasulullah SAW bersabda, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Riwayat Abu Dawud dan Nasa'i serta Ibnu Majah dan Hakim dan Baihaqi. Nah, ini hadis yang memberi kita semangat untuk semakin rajin istighfar. Man lazimal istighfar, kata Nabi Muhammad SAW, siapa yang tekun, continue, terus-menerus beristighfar, istiqomah tiap hari, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan. Maka Allah akan menjadikan untuknya
apapun rasa suntuknya, min kulli hammin, apapun rasa suntuknya, apapun penyebab rasa suntuknya, maka Allah akan jadikan untuknya faraja, jalan keluar. Jadi suntuk itu kalau datang, langsung Allah berikan jalan keluar agar suntuknya hilang. Dihapus suntuknya oleh Allah SWT untuk orang yang ahli istighfar. Wa min kulli dzikin makhraja. Kalau dia dalam kesulitan, dalam kesempitan, kalau kata orang Jawa sudah kepepet, ya tidak bisa gerak, min kulli dzikin, sempitnya luar biasa, makhraja. Allah akan selalu berikan jalan keluar. Dikasih solusi oleh Allah SWT buat orang yang rajin istighfar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan untuk urusan rezekinya, tidak pernah dia bisa mikir. Kenapa? Karena Allah akan beri dia rezeki min haitsu la yahtasib. Dari arah yang tidak pernah bisa dia pikirkan. Surprise rezekinya dari Allah SWT. Kejutan-kejutan dari Allah SWT. Min haitsu la yahtasib. Nggak bisa diperhitungkan. Nggak bisa dikira-kira. Allah akan berikan surprise rezekinya untuk orang-orang yang rajin istighfar. Ikhwani rahimakumullah. Sebagai penutup dari kajian kali ini adalah tentang Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar ini kalau kita memang nggak bisa baca istighfar banyak-banyak, minimal ya kita baca Sayyidul Istighfar di pagi hari dan di sore hari. Penghulunya semua istighfar. Pemimpinnya semua istighfar. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, Sayyidul Istighfar ayyakul al-abd, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika ma stata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Itu namanya Sayyidul Istighfar. Man qalaha fin nahar muqinan biha famata min yaumih qabla an yumsiya fa huwa min ahlil jannah. Kata Nabi Muhammad SAW, siapa yang di pagi hari dia membaca Sayyidul Istighfar tadi dengan penuh keyakinan, bacaan ini penuh keyakinan, minta ampun sama Allah Ta'ala dan pasti diampuni Allah Ta'ala, famata min yaumih, kemudian di hari itu sebelum sempat sampai sore hari dia meninggal dunia, siang hari meninggal dunia, sore hari sebelum matahari tenggelam dia meninggal dunia, fahuwa min ahlil jannah, maka dijamin dia ahlul jannah, dia termasuk penghuni surga. Wa man qalaha minal lail fahuwa muqinun biha famata qabla an yusbiha fahuwa min ahlil jannah. Dan barang siapa yang bacanya di malam hari, kemudian dia baca dengan penuh keyakinan, famata qabla an yusbiha, belum sempat matahari terbit, dia meninggal di malam hari itu, maka dia termasuk penghuni surga. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi hadits yang sangat sahih. Ikhwani rahimakumullah. Kesimpulannya, kalau kita mau hidup kita enak di dunia, dan Allah mengajarkan kita untuk mendapatkan kehidupan enak di dunia. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Kalau kita mau hidup kita enak di dunia dan enak di akhirat dan enak dimanapun, maka pegang istighfar ini. Yang rajin minta ampun sama Allah Ta'ala. Ya, usahakan istighfar terus. Perbanyak istighfar. Selain sholawat pada Nabi Muhammad SAW, maka istighfar adalah zikir yang terbaik di akhir zaman. Sholawat, istighfar, sodakoh. Kata para ulama, ini zikir yang paling baik di akhir zaman dan zikir yang paling baik untuk orang-orang yang udah usia lanjut. Amalan terbaik untuk orang-orang udah usia lanjut. Karena ini amalan-amalan yang menghapuskan dosa dan meningkatkan derajat dengan cepat. Karena itu, siapa yang punya hajat? Siapa yang merasa hidupnya dalam masalah? Siapa yang suntuk? Ya, mungkin kita kurang istighfar. Kita kurang rajin istighfar dan kita kurang minta ampun sama Allah Ta'ala. Saya mengajak diri saya sendiri dan seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, kapanpun Anda menyaksikan tayangan ini, yuk setelah ini kita perbanyak istighfar. Mari kita tutup ya majelis ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis untuk kita nanti bangun meninggalkan tempat duduk sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Saya minta maaf atas segala kekurangan saya dan semoga ini berkah dan manfaat. Sampaikan pada yang lain, mudah-mudahan menjadi amal jariah buat antum semuanya. Jazakumullahu khairan wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.